Bab 72. Tuan, sebut Kenan. Malvin yang baru saja keluar dari ruang rapat itu menoleh saat Kenan memanggilnya. Ada apa? Tanya Malvin melanjutkan langkahnya. Saya membawa beberapa berkas yang harus Anda tanda tangani segera. Baiklah. Dan siang ini ada meeting dengan klien di gedung XX. Lanjutkan. Kita sudah menemukan di mana ayah Nona Embun. Malvin berhenti tiba-tiba. Dia lalu menoleh ke arah Kenan. Benarkah? Tanyanya antusias. Di mana? Kenan mengulas senyum. Anda akan terkejut. Malvin menatap Kenan penuh tanya. Kita lanjutkan di ruanganku. Titahnya. Di ruangan Malvin. Kenan menyerahkan beberapa lembar berkas pada Malvin yang duduk di meja kerjanya. Malvin mengambilnya dan membolak-balikannya. Wajahnya tercengang. Ini, ucap Malvin tercengang. Benar tuan, tegas Ken mantap. Malvin tersenyum geli. Ternyata kita sedekat ini tapi tidak tahu. Ucap Malvin. Benar tuan, kau luar biasa Ken. Puji Malvin pada sekretarisnya itu. Terima kasih. Baiklah, malam ini kita ke sana. Ujar Malvin meletakkan berkas yang dibawanya. Dan berganti dengan berkas yang lain. Ayo kita selesaikan kerjaan hari ini. Ucap Malvin lagi. Agar bisa segera bertemu dengan ayah mertua. Di lokasi lain, Danu duduk di samping Yura. Menyuapinya dengan telaten. Danu menatap Yura sayu. Dia sangat bersedih. Kenapa ini terjadi? Danu terus mengutuki dirinya sendiri. Ini salahnya. Dialah penyebab semua ini. Kehilangan anak dan Yura menjadi depresi. Tanpa terasa air mata Danu menetes. Danu menyekanya dengan punggung tangan. Yura, cepatlah sembuh. Aku tak ingin membawamu ke rumah sakit jiwa. Aku ingin merawatmu. Tapi aku takut. Jika terus begini dan kamu malah semakin parah. Aku harus bagaimana Yura? Isak Danu menundukkan kepala di pangkuan Yura. Hari semakin larut. Danu membantu Yura duduk di meja malam itu. Lalu dia sendiri duduk di sampingnya. Kamu makan aja dulu Nu. Biar ibu yang suapin Yura. Ucap ibu damar. Nggak usah bu. Biar aku aja. Tolak Danu. Yura istriku. Aku ingin dia juga merasakan kasih sayang suaminya. Aku yakin walau dia masih belum sepenuhnya sadar dia pasti merasakannya. Bapak merungkai senyum. Biarkan saja bu. Nu. Tadi ibu bertemu dengan beberapa ibu-ibu komplek. Mereka menanyai keadaan Yura. Ibu bercerita. Nggak apa-apa bu. Itu artinya mereka perhatian. Yah. Salah satu dari mereka menyarankan agar Yura ke dokter. Kita sudah melakukannya bu. Jawab Danu dia mulai tak nyaman. Ibu menghela nafas panjangnya. Yura masih belum ada perkembangan. Mereka menyarankan untuk membawa Yura terapi ke rumah sakit khusus kejiwaan. Kata ibu. Danu masih melanjutkan menyuapi Yura. Ibu pikir mungkin ada benarnya juga. Jika kita membawanya ke rumah sakit khusus kejiwaan itu. Sambung ibu. Danu meletakkan piring dan sendok. Ibu. Haruskan ibu mengatakannya. Yura tidak sesakit itu sampai harus dibawa ke RSJ bu. Tegas Danu menatap ibu mertuanya itu. Ibu juga harus menjaga perasaan Yura. Lanjut Danu dengan mata sayu dan kesal. Danu, sadarlah. Yura bahkan sudah tak memiliki perasaan sekarang. Dia butuh diterapi. Benar Danu. Ini semua demi kebaikan Yura. Dia harus diterapi oleh yang ahli. Bapak yang sedari tadi diam ikut menimpali. Tapi Yura. Danu menatap sayu Yura yang bahkan tidak memberi reaksi apapun. Danu menitikkan air matanya. Melihat Yura yang seperti ini. Sesal saja yang tertinggal di hati Danu. Sementara itu di restoran Sebening Embun. Embun merasa tidak enak badan. Tubuhnya terasa berat dan kepalanya pusing. Embun mencoba berjalan. Dia terhuyun. Sepertinya aku harus beristirahat dulu di ruanganku. Gumamnya, akan ku minta seseorang untuk membawakanku obat. Embun berjalan terhuyun di restorannya itu. Dia hendak menuju ruangannya. Namun ia kehilangan keseimbangannya. Embun hampir ambruk. Sepasang tangan menangkapnya sebelum jatuh. Nggak apa mbak? Tanya suara yang cukup familiar baginya. Embun yang sedikit lemah itu menoleh padanya. Oh, Pak Danang. Sebut Embun setengah sadar. Embun. Suara yang Embun dengar sebelum ia benar-benar kehilangan kesadarannya. Embun terbangun. Aroma obat dan antiseptik khas rumah sakit membuat hidungnya mengernyit.
Di mana aku? Pikirnya. Embun bangun terduduk. Dia hanya sendiri di sana. Matanya menyapu ruangan dengan dua berangkar kosong di sisi kirinya. Tak ada siapapun di sana. Embun melihat cairan infus yang menggantung di sisi kiri. Apa aku di rumah sakit? Pikirnya lagi. Kepalaku masih sedikit pusing. Pintu ruangan itu dibuka. Embun menunggu siapa sosok yang akan muncul. Udah bangun, Pak Danang. Embun tertegun. Kenapa Bapak di sini? Apa Bapak yang membawaku kemari? Iya, tadi kamu pingsan di restoran. Jelas Pak Danang mengikis jarak hingga berdiri di dekat berangkar. Pria berusia sekitar 50 tahunan itu adalah bos Embun waktu dia bekerja di resto. Terima kasih Pak. Lama nggak ketemu. Kamu udah jadi cantik sekarang. Nggak dekil lagi. Hahaha. Goda Pak Danang. Hahaha. Iya Pak. Bagaimana kabar Kayla? Dia baik-baik saja. Masih sekolah juga. Kamu udah nggak tinggal di panti ya? Tanya Pak Danang. Embun mengangguk. Pantas. Tadi aku menelpon orang panti katanya kamu udah nggak tinggal di sana. Iya Pak. Hanya sesekali aja main ke sana. Kamu nggak bawa apapun jadi aku nggak bisa hubungi keluargamu. Iya. Memang semua saya tinggal di resto Sepak. Oh. Kamu kerja di sana sekarang? Tanya Pak Danang. Tunggu, jangan bilang itu restoran kamu. Hehe, iya Pak. Suami saya yang membukakan satu restoran untuk saya. Wah, beruntungnya kamu. Untung aja kamu cerai dari Danu. Hahaha. Embun tersenyum saja mendengar candaan mantan bosnya itu. Ya sudah, aku pamit dulu. Oh iya, kamu mau hubungi siapa nih buat jemput kamu? Pak Danang menyerahkan ponselnya. Kalau hafal nomornya telep pakai ini aja. Makasih Pak Danang. Dari dulu Anda baik sekali. Ucap Embun lalu mengetik nomor extension restorannya. Pak, ini rumah sakit mana ya? Klinik X. Halo. Ana, ini aku Embun. Nona Embun. Ada apa? Tadi saya dengar ada yang membawa Anda keluar dari restoran. Iya, aku di Klinik X sekarang. Bisa jemput aku? Tentu. Oke, terima kasih. Embun mengakhiri panggilannya. Lalu menyodorkan kembali ponsel milik Pak Danang. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ucap Pak Danang menyimpan lagi HP-nya. Kalau gitu, aku pamit dulu ya. Iya, terima kasih Pak. Setelah Ana menjemputnya, Embun beristirahat di ruangannya. Sepertinya, aku memanggil orang rumah untuk menjemputku. Lirihnya, Embun mengambil HP-nya hendak mencari nomor Jo. Namun HP-nya bergetar lebih dulu. Panggilan video dari Malvin. Hai Hani, hari ini aku ada kejutan untukmu. Malam ini kita ke. Wajah Malvin berubah melihat Embun yang lemas. Kenapa wajahmu pucat begitu? Kamu sakit? Begitulah. Ah, ya sudah. Aku akan menjemputmu sekarang. Kata Malvin di balik speaker. Tadi kita mau kemana? Nggak usah lain waktu aja. Aku tutup ya. Tunggu istirahat di sana. Baik, aku tunggu. Sambungan telepon terputus. Embun meletakkan HP-nya. Dia lalu kembali tidur. Dia mau membawaku kemana sih? Bersemangat sekali. Tapi malah tiba-tiba batal. Gara-gara lihat wajah pucat ini. Dasar Malvin. Pikir Embun mengulas senyum. Bab 73. Embun tidur di sofa tamu ruang kerjanya saat Malvin sampai di sana. Pria itu berjongkok menatap wanita yang tengah terlelap itu. Semoga hanya kecapean aja. Gumamnya menyentuh kening Embun. Nggak panas. Gumam Malvin pelan. Malvin menatap wajah Embun lekat-lekat. Sepertinya aku memang harus menunda sampai besok. Kamu pasti akan terkejut mengetahui siapa ayahmu. Gumam Malvin lagi. Ayah. Embun membuka matanya perlahan mendengar gumaman Malvin. Kau sudah menemukan ayahku, Mal. Embun duduk terbangun. Kau sudah bangun? Tanyanya pada istrinya itu. Deham Embun. Siapa ayahku? Bagaimana keadaanmu? Kita ke sana saat kamu udah sehat. Aku baik-baik aja. Jawab Embun yakin. Kamu menemukan ayahku di mana? Malvin tersenyum melihat Embun begitu antusias. Kamu pasti udah nggak sabar buat ketemu ya? Tanyanya menyentil hidung Embun. Diem. Bagaimana kalau malam ini kita makan dulu? Ajak Malvin mendekatkan wajahnya. Mengecup ringan pipi wanitanya itu. Baiklah. Embun menyetujui. Malvin dengan cepat melahap bibir Embun yang menggoda itu. Aku yang akan pilih tempat. Bisiknya melepas pangutannya. Baiklah.
Ucap Embun tersenyum. Tapi jangan terlalu jauh. Tenang saja. Tempatnya ramah anak kok. Kamu bakal suka juga nanti. Malam itu setelah mereka kembali ke rumah, Embun dan Malvin bersiap untuk makan malam. Tentu saja dengan kedua gadis mereka. Kenapa lama sekali? Protes Malvin pada anak-anak gadisnya. Lihat, Mommy kalian saja tidak selama kalian. Bagaimana kalian yang masih anak-anak bisa lebih lama? Come on Dad, seru. Katie berjalan melewatinya. Daddy jangan menggerutu. Tidak baik, ucap Kai menyusul Chat. Malvin menyipitkan matanya. Hei, kita sudah bersatu mendidik mereka. Kenapa sepertinya mereka makin menjadi? Hahaha. Keke Embun menepuk dada Malvin lalu ikut melenggang menyusul anaknya. Dalam perjalanan Embun lagi-lagi merasa tak enak badan. Beberapa kali Embun hampir muntah. Dia sempat meminta keluar dari mobil. Malvin yang khawatir sempat menyodorkan mineral padanya. Gimana keadaanmu? Tanya Malvin cemas. Bagaimana kalau kita kembali saja? Nggak usah. Tolak Embun. Lanjut aja. Tapi sayang, kamu, nggak apa. Ayo, masih jauh nggak? Nggak cuma di resto tempat kamu kerja dulu. Oh ya, sesampainya di resto tempat Embun kerja dulu. Embun menatapnya menyeluruh. Tersirat rasa rindu di matanya. Oh, Pak Danang. Seru Kai. Gadis itu memang dulu pernah ikut ke sana saat dulu ia sempat kabur dari rumah. Pria yang disebut Pak Danang itu menoleh. Dia tersenyum sumringah melihat Kayla. Wah, siapa ini? Serunya bersemangat. Kayla berlari menyalami dan mencium tangan Pak Danang. Malam Pak Danang. Ih, udah besar kamu Kai. Mengusap kepala Kayla. Embun dan yang lainnya menyusul dan berhenti tepat di belakang Kai. Udah sehat kamu Embun. Udah Pak. Terima kasih untuk yang tadi. Ini, menatap dan menunjuk Malvin. Suami saya. Malvin tersenyum ramah dan mengulurkan tangannya berjabat tangan. Malvin, sebutnya, Danang. Dan ini anak saya juga, Katie. Ucap Embun memperkenalkan. Wah, udah nambah anak kamu Embun. Padahal baru sebentar. Hahaha, canda Pak Danang. Embun menyambutnya dengan senyuman. Kami kemari mau makan malam. Ucap Embun. Sekalian untuk bertemu dengan Anda Pak Danang. Sambung Malvin. Baik Embun. Juga Pak Danang memasang wajah bingung. Satu paket keluarga Malvin dan Pak Danang menemaninya. Mereka memesan beberapa makanan di sana dan menyantapnya. Diselingi canda dan gurauan. Sebenarnya tujuan kami kemari adalah untuk ini. Malvin menyodorkan 2 lembar foto. Pak Danang melihat kedua foto itu. Di sana dia dan Maya sedang tersenyum menatap kamera. Dan 1 lembar lagi. Foto Maya yang sedang hamil besar. Wajah Pak Danang langsung berubah. Dia menatap Malvin dengan was-was dan meminta penjelasan. Kami kerabat Ibu Maya. Ucap Malvin seolah menjawab arti tatapan Pak Danang. Apa yang kalian inginkan dariku? Tanyanya hati-hati dan sedikit curiga. Ibu Maya sudah meninggal. Apa? Pak Danang terkejut hebat. Nggak mungkin. Bagaimana dia bisa meninggal? Pak Danang tampak emosi sekarat. Kami juga tidak tahu pasti. Jelas Malvin. Hanya, Ibu Maya memiliki 2 orang putri dan Mal, sebut Embun yang dari tadi hanya menyimak. Mungkinkah? Embun menutup mulutnya menatap Pak Danang dengan mata berembun. Ada apa ini? Tanya Pak Danang bingung sekaligus terkejut. Bicara loh yang jelas. Apa Anda tahu jika Anda memiliki anak dengan Ibu Maya? Tentu saja, tegas Pak Danang. Tapi mereka membunuhnya saat bayi kecilku masih di dalam perut Maya. Kami akan pergi meninggalkan kota ini. Namun mereka menemukan kami. Dan membawa Maya pergi. Sementara mereka buang ke jurang. Aku berhasil selamat. Dan aku mengganti namaku demi keamananku. Malvin mengulas senyum. Syukurlah kami berhasil menemukanmu. Apa mereka? Embun adalah buah cinta kalian Pak. Lanjut Malvin. Apa? Pak Danang sangat terkejut melirik ke arah Embun. Dan ada seorang lagi. Namun dia sudah menyusul ibunya lebih dulu. Terang Malvin lagi. Apa? Pak Danang tampak tak percaya. Menatap Embun dan Malvin bergantian. Dia menyenderkan punggungnya. Dia terdiam sesaat memejamkan matanya lalu membukanya lagi setelah menghembuskan nafasnya. Saat aku melihatmu dulu, kamu sekilas mirip dengan ibumu. Cerita Danang lemas. Karena itu aku menerimamu.
Perjalanan hidupmu mengingatkanku pada diriku sendiri. Tapi aku tak pernah berpikir jika kau memang anakku. Kita bisa melakukan tes DNA untuk memastikan. Ucap Malvin yakin. Pak Danang mengulas senyuman. Jadi kami memiliki anak kembar. Siapa namanya? Hana. Pak Danang sekali lagi tersenyum. Senyum getir. Embun dan Hana. Sebutnya. Apa yang mereka lakukan pada kalian? Itu titik penting Pak Danang. Haru Embun. Boleh aku memelukmu ayah? Pak Danang beranjak dari duduk dan berdiri menghampiri Embun. Embun pun begitu. Lalu mereka saling berpelukan melepas rindu antara anak dan ayah. Putriku, ayah, lirih Embun. Kenapa bapak jadi ayahku? Bahu Pak Danang berguncang. Antara tangis dan tawa. Benar, Pak Danang melepas pelukannya. Kenapa kamu bisa jadi putriku Embun? Ucapnya diselingi kekahan. Kita bisa melakukan tes DNA agar Anda yakin Pak. Ucap Malvin dengan seberkas senyuman. Padahal kita begitu dekat. Tapi tak tahu jika darahku mengalir di tubuhmu. Ucap Pak Danang. Lagi, kamu sangat menderita selama ini. Dan aku tak melakukan banyak untukmu. Sudahlah ayah. Danang menghapus air matanya. Jadi mereka cucuku. Benar. Embun mengangguk pelan. Bagaimana bisa aku tiba-tiba punya cucu? Hahaha, ada yang lebih mengejutkan lagi. Ucap Malvin pelan. Ini cucu dari Hana. Ucapnya menunjuk Katie. Dan ini cucumu dari Embun. Lanjutnya. Dan kami satu keluarga sekarang. Sambung Malvin dengan seringai di wajahnya. Kau, pekik Danang. Kemaruk. Semua anakku kau embat.